Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya dalam hening, dari manakah ruhmu berasal dan bagaimana ia bisa kembali tersambung dengan cahaya awal penciptaan, Nur Muhammad? Pertanyaan ini bukan sekadar renungan, melainkan panggilan jiwa yang menunggu untuk dijawab. Di video ini, kita akan menapaki perjalanan ruh yang begitu agung, sebuah perjalanan yang dapat membuat hatimu merasa pulang dan jiwamu diterangi cahaya. Sebelum kita mulai melangkah lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, apa yang paling sering membuat hatimu merasa gelisah dan bagaimana engkau biasanya menenangkan diri? Bagikan pengalamanmu, karena bisa jadi kisahmu adalah cahaya bagi orang lain. Dan jangan lupa, tekan tombol suka serta bagikan video ini, agar semakin banyak hati yang kembali mengingat asalnya. Mari bersama-sama kita telusuri rahasia ruh yang tersambung dengan Nur Muhammad, dengan hati yang tenang, pikiran yang lapang, dan jiwa yang siap menerima cahaya. Bab 1. Awal cahaya yang menjadi sumber kehidupan. Sebelum langit dibentangkan, sebelum bumi diturunkan, bahkan sebelum waktu sendiri tercipta, ada satu cahaya yang telah hadir sebagai permulaan dari segala permulaan. Cahaya itu disebut Nur Muhammad, sebuah pancaran ilahi yang tidak terikat oleh ruang, tidak terkurung oleh masa, dan tidak mungkin dijangkau dengan akal semata. Dari cahaya inilah seluruh rahasia kehidupan bermula. Setiap bintang yang bersinar, setiap embusan nafas yang menghidupkan, setiap tetes air yang menetes ke bumi, sesungguhnya hanya memantulkan secuil dari cahaya awal itu. Dan kita, sebagai ruh yang ditiupkan ke dalam jasad, pun sesungguhnya berasal dari cahaya yang sama. Maka memahami Nur Muhammad bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan perjalanan untuk mengenali asal mula diri. Bayangkan seluruh malaikat, langit dan bumi tidak akan pernah ada tanpa perintah dari Allah yang memunculkan cahaya pertama ini. Nur Muhammad bagaikan pelita agung yang menyinari seluruh alam sebelum segala sesuatu diberi bentuk dan wujud. Ia adalah rahasia yang menyambungkan ciptaan dengan penciptanya dan menjadi jembatan halus antara makhluk dengan Sang Maha Cahaya. Dalam diri kita, ada getaran halus yang sering kita rasakan saat hening, seperti bisikan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah panggilan halus dari cahaya asal, sebuah pengingat bahwa kita bukan sekadar jasad yang fana, tetapi juga ruh yang berasal dari cahaya yang mulia. Namun sayangnya, manusia sering terjebak dalam tabir dunia yang menebal. Kita sibuk mengejar yang terlihat, sehingga lupa pada yang tersembunyi. Kita berlari mengejar bayangan, sementara sumber cahaya kita abaikan. Padahal tanpa menyadari asal dari cahaya itu, hidup terasa hampa. Kita mungkin memiliki banyak harta, banyak ilmu, banyak kehormatan, tetapi hati tetap merasa kosong. Karena sesungguhnya, kekosongan itu hanya bisa diisi ketika ruh kembali merasakan sambungannya dengan cahaya awal. Seperti tumbuhan yang tidak akan hidup tanpa matahari, ruh kita pun tidak akan menemukan kehidupannya tanpa kembali kepada Nur Muhammad. Perjalanan menuju cahaya ini bukanlah perjalanan yang ditempuh dengan kaki, bukan pula dengan kecepatan pikiran. Ia hanya bisa ditempuh dengan hati yang ikhlas, jiwa yang tunduk, dan niat yang jernih. Para arif billah sering berkata bahwa Nur Muhammad bukanlah sesuatu yang bisa dipahami hanya dengan akal, tetapi harus dirasakan dengan kehalusan jiwa. Seperti air yang jernih mengalir tanpa suara, begitulah cahaya itu masuk ke dalam hati yang bersih. Dan ketika hati itu terbuka, maka ruh akan mulai mengenali getarannya sendiri. Getaran yang sejatinya adalah pantulan dari cahaya awal itu. Inilah awal dari perjalanan kita. Menyadari bahwa asal ruh bukanlah dari dunia ini, melainkan dari cahaya yang lebih tinggi. Jika engkau merasakan kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, rasa ingin pulang ke sesuatu yang tak kasat mata, itu bukan ilusi. Itu adalah panggilan cahaya yang sedang mengetuk pintu hatimu. Maka jangan abaikan, jangan biarkan ia hilang dalam riuhnya dunia. Sebab ketika engkau mulai menoleh ke dalam dan mendengarkan bisikan cahaya itu, engkau sedang memulai langkah pertama untuk kembali bersambung dengan Nur Muhammad, sumber kehidupan yang sejati. Bab 2.
ruh dan perjalanannya menuju asal. Ruh adalah rahasia terbesar yang Allah tiupkan ke dalam diri manusia. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu menjelaskan hakikatnya. Bahkan para ulama sepakat bahwa ruh adalah bagian dari urusan Allah yang tidak dapat dipahami dengan akal semata. Namun satu hal yang pasti, ruh kita tidak pernah lepas dari ikatan asalnya. Seperti anak sungai yang mengalir menuju laut, ruh senantiasa membawa kerinduan untuk kembali kepada sumber cahaya yang melahirkannya, yaitu Nur Muhammad. Setiap rasa kosong, setiap kerinduan yang tak pernah terjawab oleh dunia, sesungguhnya adalah panggilan ruh agar kita kembali menyadari siapa kita sebenarnya. Sejak pertama kali ditiupkan ke dalam rahim ibu, ruh telah membawa cahaya halus dalam diri manusia. Ia menjadi pusat kehidupan, penggerak jasad, sekaligus saksi dari perjalanan panjang kita di dunia ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, tabir duniawi menutupi kilau cahaya ruh itu. Kita lebih sibuk mengurus jasad, sementara ruh yang halus dibiarkan lapar. Kita memberi makan tubuh dengan makanan yang enak, tetapi jarang memberi makanan bagi ruh berupa zikir, doa, dan kedekatan dengan Allah. Padahal ruh hanya akan damai bila ia kembali merasakan kedekatan dengan cahaya asalnya. Ruh tidak pernah mati, meskipun jasad hancur oleh waktu. Ia senantiasa hidup, menunggu saat kembali ke hadapan Tuhannya. Karena itu, ruh sesungguhnya lebih kekal dibanding jasad. Jika manusia hanya memandang dirinya sebagai tubuh, ia akan merasa rapuh, terbatas, dan mudah runtuh. Namun ketika ia mulai mengenali dirinya sebagai ruh yang berasal dari cahaya agung, maka pandangan hidupnya akan berubah. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tujuan akhir, melainkan sekadar jalan singkat menuju pulang. Inilah yang membuat para kekasih Allah selalu tenang, meski dunia di sekitarnya penuh gejolak. Perjalanan ruh menuju asal bukanlah perjalanan yang sederhana. Ada banyak ujian, rintangan, dan tabir yang harus dilalui. Nafsu, kesombongan, cinta dunia, dan kelalaian adalah dinding-dinding yang membuat ruh semakin jauh dari cahaya asal. Tetapi ketika hati mulai sadar, ketika zikir kembali bergema, ketika doa menjadi napas yang hidup, dinding-dinding itu perlahan runtuh. Ruh pun mulai menemukan jalannya kembali, menapaki jalan halus yang membawanya ke sumber cahaya, menuju Nur Muhammad yang menjadi penghubung dengan Sang Maha Cahaya. Karena itu, siapapun yang ingin mengenal dirinya secara sejati, harus berani menyelami dirinya lebih dalam. Jangan berhenti hanya pada jasad, jangan terikat hanya pada dunia yang sementara. Carilah dirimu yang hakiki di balik lapisan-lapisan nafsu. Dengarkan getaran ruhmu, rasakan bisikan halusnya. Sebab semakin dekat engkau mendengar panggilan ruh, semakin jelas engkau akan merasakan arah perjalananmu. Dan pada akhirnya, setiap ruh akan dituntun menuju asalnya, kembali ke cahaya yang mula-mula, kembali bersambung dengan Nur Muhammad. Bab 3, tabir yang menghalangi pandangan ruhani. Setiap manusia pada dasarnya membawa cahaya halus dalam dirinya. Namun cahaya itu seringkali tertutup oleh tabir-tabir yang menebal, sehingga kita tidak lagi mampu melihat jernihnya pancaran ruhani. Tabir ini tidak berbentuk kain atau dinding yang kasat mata, melainkan berupa sifat-sifat yang tumbuh dari dalam hati kita. Kesombongan, cinta berlebihan pada dunia, rasa iri, amarah, dan kelalaian, semuanya menjadi kabut yang menghalangi ruh untuk melihat asal cahayanya. Semakin tebal tabir ini, semakin jauh manusia dari rasa tenang yang sejati, meski lahirnya tampak hidup dalam gemerlap dunia. Tabir duniawi begitu halus, seringkali ia menyelinap tanpa kita sadari. Kita sibuk mengejar harta dengan alasan mencari nafkah, sibuk mengejar jabatan dengan alasan menunaikan amanah, sibuk menumpuk pengetahuan dengan alasan belajar. Semua itu baik bila digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, tetapi bisa menjadi tabir pekat jika membuat kita lupa pada tujuan hakiki. Betapa banyak orang yang merasa dirinya berhasil, tetapi hatinya hampa, gelisah, dan tak pernah puas. Itu karena ruh mereka berteriak ingin kembali kepada cahaya, tetapi terhalang oleh dinding yang mereka bangun sendiri. Untuk membuka tabir-tabir itu, manusia perlu keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri. Kita seringkali takut melihat ke dalam, karena di sanalah kita akan menemukan
kelemahan yang selama ini kita sembunyikan. Tetapi tanpa kejujuran, tabir itu tak akan pernah runtuh. Orang bijak berkata, semakin seseorang mengenal dirinya, semakin dekat ia mengenal Tuhannya. Dan mengenal diri bukan sekadar mengenali jasad, melainkan berani mengakui tabir-tabir yang menutupi cahaya ruhani. Saat kita mengakui kekurangan, itulah awal pintu terbuka, karena cahaya tidak bisa masuk ke hati yang tertutup oleh kesombongan. Namun tabir-tabir ini tidak selalu bisa diangkat sekaligus. Ada yang runtuh sedikit demi sedikit, seiring dengan latihan hati, zikir, dan mujahadah. Ada pula yang hancur ketika seseorang benar-benar jatuh dalam keikhlasan total kepada Allah. Setiap langkah menuju kebeningan hati adalah perjalanan panjang yang penuh kesabaran. Dan di tengah perjalanan itu, Allah akan selalu memberi tanda, kadang berupa ketenangan yang tiba-tiba hadir, kadang berupa kerinduan yang tak terjelaskan, kadang pula berupa air mata yang jatuh saat mengingatnya. Semua itu adalah isyarat bahwa tabir sedang menipis, dan cahaya mulai menyentuh jiwa. Jika tabir itu semakin tipis, pandangan ruhani akan semakin jelas. Kita tidak lagi hanya melihat dunia dengan mata jasad, tetapi mulai melihat kehidupan dengan mata hati. Dunia yang semula tampak menipu akan terlihat seperti bayangan yang sementara. Sementara yang hakiki mulai terasa di dalam jiwa, yaitu kedekatan dengan cahaya asal Nur Muhammad. Maka janganlah takut pada runtuhnya tabir, karena setiap tabir yang hilang hanyalah membuka jalan menuju kebebasan ruhani. Dan di balik setiap tabir yang tersingkap, ada cahaya yang menunggu untuk menyambut kita kembali ke pangkuan asalnya. Bab 4. Menyucikan hati sebagai pintu pertama. Segala perjalanan ruhani selalu bermula dari hati, karena hati adalah pusat dari seluruh gerak manusia, tempat jatuhnya cahaya, sekaligus cermin bagi ruh untuk mengenali asalnya. Jika hati keruh, ruh akan kesulitan memantulkan cahaya yang datang dari Allah. Tetapi bila hati bersih, cahaya akan mudah masuk dan menerangi seluruh kehidupan. Menyucikan hati bukanlah perkara mudah, sebab hati seringkali dipenuhi debu dari dunia. Namun justru karena itulah menyucikan hati menjadi pintu pertama yang harus dilalui siapapun yang ingin kembali bersambung dengan Nur Muhammad. Hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah salah, melainkan hati yang selalu kembali setelah tergelincir. Manusia pasti berbuat khilaf, tetapi rahmat Allah selalu lebih luas daripada dosa hambanya. Setiap kali hati mulai gelap karena maksiat, ia masih bisa kembali bercahaya dengan taubat yang tulus. Setiap kali hati keras karena sombong, ia masih bisa dilunakkan dengan kerendahan diri di hadapan Allah. Maka menyucikan hati adalah proses yang terus-menerus, bukan sekali selesai. Ia ibarat air yang terus mengalir, mencuci dan membersihkan setiap noda yang menempel dari perjalanan dunia. Cara paling utama untuk membersihkan hati adalah dengan zikir, karena zikir ibarat cahaya yang mengikis gelapnya kelalaian. Saat lidah menyebut nama Allah, hati pun mulai mengetuk pintunya. Dan ketika zikir itu sudah turun ke dalam dada, ruh akan ikut bergetar. Itulah sebabnya para arif billah menekankan pentingnya zikir, karena hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi hidup kembali. Hati yang hidup adalah hati yang mampu menerima cahaya, sedangkan hati yang mati tidak lagi peka terhadap suara ruhani. Maka barang siapa ingin menyucikan hati, mulailah dengan membiasakan diri berzikir, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Selain zikir, hati juga perlu disucikan dengan sikap ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun hanya akan menjadi beban. Ikhlas adalah melepaskan diri dari pamrih dunia dan hanya mengharap ridha Allah semata. Hati yang ikhlas akan lapang, tidak lagi sempit oleh rasa iri, benci, atau kecewa. Dari kelapangan itulah cahaya akan mudah masuk. Seperti rumah yang pintunya dibuka lebar, maka angin sejuk pun akan masuk dengan sendirinya. Begitu pula hati yang ikhlas, ia akan terbuka untuk cahaya ruhani yang membimbingnya menuju Nur Muhammad. Dan bila hati telah mulai bersih, perjalanan menuju cahaya akan terasa lebih ringan. Ruh tidak lagi terbebani oleh keruhnya dunia, tetapi justru mulai menemukan sayap untuk terbang. Di titik inilah, seorang hamba akan mulai merasakan manisnya ibadah, kedalaman doa, dan ketenangan dalam zikir.
Ia akan menyadari bahwa menyucikan hati bukan sekadar kewajiban, melainkan kebutuhan. Sebab hanya hati yang bersih yang mampu menjadi cermin bagi cahaya asal. Dan saat cermin itu jernih, maka pantulan Nur Muhammad akan terlihat jelas, menerangi jalan ruh untuk kembali pulang. Bab 5. Zikir sebagai jembatan ruhani. Zikir bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan hati dengan Sang Maha Cahaya. Ia adalah kunci yang membuka tabir, jalan yang menuntun ruh kembali pada asalnya. Ketika seseorang berzikir, ia tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi juga sedang menanamkan cahaya ke dalam hatinya. Kata-kata suci yang berulang, ibarat ketukan halus yang perlahan membuka pintu batin. Semakin sering pintu itu diketuk, semakin lebar ia terbuka, hingga akhirnya cahaya dapat masuk dan menyinari seluruh ruang jiwa. Inilah mengapa zikir disebut sebagai jembatan, karena tanpanya ruh akan terus terjebak di tepi, tak mampu menyeberang menuju sumber cahaya. Zikir sejati tidak lahir dari suara semata, melainkan dari kesadaran penuh. Lidah mungkin bisa berbohong, tetapi hati tidak bisa menipu cahaya. Karena itu, zikir yang paling berharga adalah zikir yang lahir dari hati yang ikhlas. Setiap getaran nama Allah yang keluar dari hati akan memantulkan gelombang cahaya ke seluruh jiwa, membuat ruh kembali bergetar. Disitulah seseorang mulai merasakan bahwa zikir bukan sekadar ritual, melainkan kebutuhan ruh yang paling dalam. Ia bagaikan air yang menghidupkan tanah kering, memberi kehidupan baru bagi hati yang lama terabaikan. Bila zikir dilakukan dengan kesungguhan, lambat laun ia akan turun menjadi napas. Setiap tarikan dan hembusan nafas membawa nama Allah, hingga hidup ini terasa sepenuhnya berada dalam ingatan kepadanya. Orang yang sudah sampai pada makam ini tidak lagi terpisah dari zikir. Bahkan ketika bibirnya diam, ruhnya tetap berzikir. Inilah yang dimaksud dengan jembatan ruhani, sebab zikir telah menyatu dengan hidupnya. Dalam keheningan malam atau di tengah hiruk pikuk dunia, ia tetap merasakan dirinya bersama Allah, karena jembatan itu selalu terhubung. Namun jalan zikir bukan tanpa rintangan. Pikiran sering melayang, hati mudah lalai, dan dunia senantiasa mengganggu. Tetapi justru disitulah rahasia zikir bekerja, karena setiap kali kita kembali dari kelalaian, kita sedang memperkuat jembatan itu. Allah tidak melihat seberapa sering kita jatuh dalam lalai, tetapi seberapa tulus kita kembali kepadanya. Setiap zikir yang diulang dengan sabar adalah batu yang memperkokoh jembatan ruhani, hingga akhirnya ruh kita bisa melangkah dengan mantap menuju cahaya asal. Pada akhirnya, zikir akan membawa seseorang pada kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya menjadi tenang, wajahnya memantulkan keteduhan, dan hidupnya dipenuhi rasa syukur. Ia telah menemukan bahwa zikir adalah jalan pulang, dan setiap langkah di atasnya adalah langkah menuju Nur Muhammad. Jembatan itu akan terus menghubungkan ruh dengan cahaya, hingga pada suatu saat ia tidak lagi merasa berjalan sendiri, karena ia telah menyatu dalam irama cahaya yang abadi. Bab 6. Saat Nur Muhammad menyentuh jiwa. Ada satu momen yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yaitu saat cahaya Nur Muhammad menyentuh jiwa. Bukan sekadar cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan cahaya yang dirasakan oleh hati. Ia hadir begitu halus, seakan-akan hanya sebuah bisikan, tetapi getarannya mampu mengguncang seluruh keberadaan kita. Ada yang merasakannya dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba datang, ada yang merasakannya melalui linangan air mata saat berdoa, dan ada pula yang merasakannya dalam diam yang membuat jiwa luluh. Setiap jiwa memiliki caranya sendiri, tetapi inti dari pengalaman itu sama. Ruh mulai mengenali asalnya, dan cahaya itu meneguhkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ketika Nur Muhammad menyentuh jiwa, segala yang semula rumit akan terasa sederhana. Kegelisahan yang menumpuk perlahan sirna, kesedihan yang berat tiba-tiba terasa ringan. Ruh yang semula terasa terkekang mulai bernafas lega. Seakan-akan ada tangan lembut yang menuntun kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Di momen ini, seseorang akan mengerti bahwa segala doa, zikir, dan usaha yang dilakukan bukanlah sia-sia, karena semuanya perlahan membawa jiwa pada perjumpaan dengan cahaya asal. Dan perjumpaan itu bukan hanya anugerah,
tetapi juga panggilan agar kita lebih dekat dan lebih setia dalam berjalan menujunya. Namun cahaya ini tidak selalu datang dengan gemuruh, ia seringkali hadir dengan kelembutan yang nyaris tak teraba. Itulah sebabnya hanya hati yang benar-benar tenang yang mampu menangkapnya. Jiwa yang penuh keributan tidak akan peka, tetapi jiwa yang dilatih dalam hening akan mudah tersentuh. Karena itu Nur Muhammad hadir bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dirasakan dengan kehalusan jiwa. Ia bukan sekadar pengalaman mistis, melainkan tanda kasih sayang Allah yang mengingatkan ruh agar tidak lupa arah pulangnya. Mereka yang pernah disentuh cahaya ini biasanya tidak lagi sama. Pandangan hidupnya berubah, hatinya lebih lembut, dan lisannya lebih terjaga. Dunia yang dulu dikejar dengan penuh ambisi mulai tampak kecil karena cahaya itu telah membuka pandangan baru. Ia menyadari bahwa hidup bukan sekadar tentang mencari kebahagiaan lahir, melainkan tentang menyiapkan ruh agar kembali pulang dengan cahaya yang menyertainya. Cahaya Nur Muhammad bukan hanya memberi rasa tentram, tetapi juga membentuk cara hidup yang lebih dekat dengan kasih, syukur, dan kerendahan hati. Inilah salah satu rahasia agung dalam perjalanan ruhani. Ketika jiwa disentuh oleh Nur Muhammad, maka seluruh keberadaan manusia menemukan maknanya. Ia tak lagi merasa asing dalam dunia yang fana, karena telah menemukan cermin dari cahaya asal dalam dirinya. Dari sinilah perjalanan semakin dalam, sebab sentuhan cahaya itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sambungan yang lebih erat. Ruh dipanggil untuk terus mendekat, hingga akhirnya ia larut dalam cahaya yang sama, menyatu dalam nur yang menjadi asal segala kehidupan. Bab 7. Persaksian ruh di hadapan cahaya. Ada saat ketika ruh tidak hanya merasakan cahaya, tetapi juga bersaksi di hadapannya. Persaksian ini bukan dengan kata-kata yang diucapkan bibir, melainkan dengan pengakuan batin yang begitu dalam. Ruh mengenali asalnya, merasakan kedekatan yang tak tergambarkan, lalu tunduk dengan penuh kerendahan. Ia menyadari bahwa sejak awal keberadaannya, ia telah mengenal Tuhannya. Dan kini ia kembali dipertemukan dengan cahaya yang menjadi saksi pertama dari seluruh ciptaan, Nur Muhammad. Dalam momen itu, ruh seperti kembali mengulang janji awalnya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Persaksian ruh ini membawa dampak besar bagi perjalanan seorang hamba. Ia tidak lagi memandang dunia dengan pandangan yang sama. Segala sesuatu menjadi tanda, setiap kejadian menjadi pelajaran, dan setiap hembusan nafas terasa sebagai bagian dari zikir. Ruh yang telah bersaksi akan selalu merindukan cahaya itu, sehingga segala tindak tanduknya diarahkan agar tidak kehilangan sambungan. Inilah sebabnya orang-orang yang merasakan persaksian batin biasanya tampak lebih tenang, lebih damai, dan lebih penuh kasih sayang. Mereka tidak lagi hidup hanya untuk diri mereka sendiri, melainkan sebagai cermin cahaya bagi sesama. Namun persaksian ruh di hadapan cahaya bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa persiapan. Ia membutuhkan hati yang bersih, zikir yang hidup, dan jiwa yang ikhlas. Semakin seorang hamba melatih dirinya, semakin dekat ia dengan pengalaman agung ini. Allah lah yang memberi anugerah, tetapi kesiapan hati adalah pintu yang harus kita buka. Sebab cahaya tidak mungkin memantul pada cermin yang buram, dan ruh tidak mungkin bersaksi bila ia masih terikat oleh kegelapan dunia. Karena itu, perjalanan menyucikan hati dan berzikir bukanlah sekadar amalan, melainkan jalan agar ruh siap menerima cahaya. Ketika persaksian itu hadir, seseorang akan merasakan keutuhan yang selama ini hilang. Hatinya seperti kembali ke rumah setelah lama tersesat di jalan. Ada rasa tentram yang begitu mendalam, seakan-akan segala kerinduan yang terpendam telah menemukan jawabannya. Ruh tidak lagi goyah oleh guncangan dunia karena ia tahu kemana arah pulangnya. Ia tidak lagi haus oleh pengakuan manusia karena ia telah bersaksi di hadapan cahaya yang jauh lebih mulia. Dan dari persaksian itu lahirlah keyakinan yang kokoh yang membuat langkah seorang hamba semakin mantap di jalan menuju Allah. Inilah rahasia dari persaksian ruh. Ia bukan sekadar pengalaman spiritual, tetapi peneguhan janji yang pernah kita buat sejak awal penciptaan. Ruh kita dulu telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang Esa. Dan ketika kini kita kembali merasakannya melalui Nur Muhammad, sesungguhnya kita hanya sedang diingatkan pada janji itu.
Maka siapapun yang diberi kesempatan untuk merasakan persaksian ruh, hendaklah menjaganya dengan penuh kesungguhan. Karena persaksian itu bukanlah akhir perjalanan, melainkan titik awal menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Sang Maha Cahaya. Bab 8. Buah dari ketersambungan ruh. Ketika ruh mulai tersambung dengan Nur Muhammad, maka kehidupan seorang hamba akan berubah dengan cara yang tidak bisa disembunyikan. Buah pertama yang akan terasa adalah ketenangan. Hati yang semula gelisah, penuh resah, dan mudah terguncang, tiba-tiba menjadi damai meski berada di tengah badai dunia. Ketenangan ini bukan berasal dari harta, bukan dari jabatan, bukan pula dari pujian manusia. Ia lahir dari sambungan ruhani yang membuat jiwa merasa pulang ke asalnya. Seperti burung yang kembali ke sarangnya, ruh pun merasa aman dalam dekapan cahaya. Inilah buah pertama yang menjadi tanda bahwa sambungan dengan Nur Muhammad telah hidup di dalam jiwa. Buah berikutnya adalah kasih sayang. Ruh yang merasakan cahaya tidak mungkin lagi hidup dengan kebencian, sebab cahaya itu membawa kelembutan, menumbuhkan belas kasih, dan menghapuskan rasa dendam. Hamba yang tersambung dengan Nur Muhammad akan melihat sesama manusia dengan pandangan cinta, meski berbeda latar, meski penuh kekurangan. Ia menyadari bahwa setiap manusia adalah cermin kecil dari cahaya yang sama, hanya saja tertutup oleh tabir yang berbeda-beda. Karena itu, ia tidak lagi mudah menghakimi, tetapi lebih banyak mendoakan. Dari hatinya mengalir kasih yang jernih, karena ia telah merasakan kasih dari cahaya yang paling suci. Selain ketenangan dan kasih sayang, buah lain yang tumbuh adalah kebijaksanaan. Ruh yang hidup dalam cahaya tidak lagi tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ia mampu melihat sesuatu dengan pandangan yang lebih luas, tidak sempit hanya pada apa yang terlihat di depan mata. Ia mampu menimbang dengan hati yang jernih, sehingga setiap tindakannya membawa manfaat. Kebijaksanaan ini bukan hasil dari banyaknya buku yang dibaca, melainkan dari cahaya yang memberi panduan halus di dalam jiwa. Seakan-akan ada suara lembut yang membimbingnya dalam diam, membuat langkahnya selalu selaras dengan kebenaran. Buah dari ketersambungan ruh juga tampak dalam ibadah. Ibadah yang tadinya terasa berat berubah menjadi ringan. Doa yang tadinya terasa kering berubah menjadi penuh rasa. Hamba yang merasakan sambungan cahaya akan menikmati setiap sujudnya, karena di sanalah ia merasa paling dekat dengan asal ruhnya. Setiap zikir terasa manis, setiap tilawah terasa menggetarkan, dan setiap doa menjadi perjumpaan yang hangat dengan Allah. Ia tidak lagi beribadah karena kewajiban semata, melainkan karena cinta yang tumbuh dari dalam dirinya. Dan cinta itu adalah buah paling indah dari ruh yang tersambung dengan Nur Muhammad. Pada akhirnya, buah terbesar dari ketersambungan ruh adalah keyakinan yang tak tergoyahkan. Hati menjadi kokoh, jiwa tidak lagi ragu, dan hidup berjalan dengan arah yang jelas. Seorang hamba yang merasakan sambungan ini tidak takut menghadapi dunia, tidak takut kehilangan, dan tidak gentar menghadapi kematian. Sebab ia tahu, semua hanyalah jalan menuju perjumpaan yang lebih agung. Keyakinan itu membuat hidupnya penuh cahaya, dan cahayanya pun memancar kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan begitu, ruh yang tersambung bukan hanya memberi manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi penerang bagi banyak jiwa lainnya. Bab 9. Menjadi cermin cahaya di dunia. Ruh yang telah tersambung dengan Nur Muhammad tidak akan menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu kepada dunia. Setiap tutur katanya, setiap langkahnya, bahkan setiap diamnya, mengandung kehadiran yang menenangkan hati orang-orang di sekitarnya. Ia tidak perlu bersuara keras untuk didengar, tidak perlu mencari pengakuan untuk diikuti, sebab cahayanya sendiri sudah menjadi magnet yang menarik hati manusia. Orang-orang merasakan ketulusan dalam dirinya, dan ketulusan itu adalah pantulan dari cahaya yang ia bawa. Menjadi cermin cahaya bukan berarti menampakkan diri sebagai sosok suci tanpa celah. Justru ia tetap berjalan sebagai manusia biasa yang masih memiliki kekurangan. Tetapi bedanya, ia hidup dengan kesadaran bahwa semua yang ia lakukan harus menjadi jalan bagi cahaya untuk mengalir. Ia menjaga perkataannya agar tidak melukai, ia menjaga tindakannya agar tidak menodai, dan ia menjaga hatinya agar tetap bersih dari kegelapan. Dengan cara itulah, ia menjadi cermin yang jernih,
di mana orang lain bisa melihat kilauan cahaya yang berasal dari Nur Muhammad. Hamba yang menjadi cermin cahaya juga akan menjadi penyejuk bagi lingkungannya. Di tengah keluarga, ia membawa kedamaian. Di tengah masyarakat, ia menghadirkan keteladanan. Di tengah konflik, ia menjadi penengah yang menenangkan. Semua itu bukan karena ia lebih pintar atau lebih berkuasa, tetapi karena ruhnya telah terhubung pada sumber cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu menuntunnya untuk bersikap adil, sabar, dan penuh kasih. Maka orang yang hadir di sekitarnya akan merasakan kedamaian yang sulit dijelaskan, seakan berada dekat dengan mata air yang menyejukkan. Menjadi cermin cahaya juga berarti siap untuk diuji, sebab semakin terang cahayanya, semakin banyak pula kegelapan yang ingin menghalanginya. Namun ruh yang telah tersambung tidak akan mudah padam. Ia tahu bahwa setiap ujian hanyalah cara Allah untuk menguatkan dirinya. Ia akan melewati hinaan dengan sabar, menghadapi fitnah dengan tenang, dan menjalani cobaan dengan penuh tawakal. Cahaya tidak pernah kalah oleh kegelapan. Justru kegelapan akan sirna ketika cahaya hadir. Begitu pula seorang hamba yang menjaga sambungan dengan Nur Muhammad akan selalu menang. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena ia membawa cahaya yang berasal dari Allah. Dan pada akhirnya menjadi cermin cahaya adalah tugas mulia yang tidak bisa ditunda. Dunia hari ini dipenuhi dengan kegelisahan, kebencian, dan ketidakpastian. Di tengah keadaan itu, kehadiran satu jiwa yang tersambung dengan cahaya bisa menjadi penghibur bagi banyak hati. Ia mungkin tidak dikenal luas, tidak memiliki jabatan, atau tidak tampak menonjol. Namun cahaya yang memancar darinya akan menyentuh hati-hati yang gersang. Inilah tugas seorang hamba yang telah merasakan sambungan dengan Nur Muhammad. Bukan hanya menjaga cahayanya untuk diri sendiri, tetapi menjadikannya berkah bagi dunia. Bab 10. Penutup. Jalan kembali ke cahaya awal. Segala perjalanan ruh sesungguhnya hanyalah satu, perjalanan kembali menuju cahaya asal. Darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Cahaya yang bernama Nur Muhammad adalah jalan halus yang menghubungkan asal kejadian manusia dengan Sang Pencipta. Setiap langkah zikir, setiap helaan nafas yang disadari, setiap kerendahan hati yang kita latih, semuanya adalah upaya menyiapkan ruh untuk kembali pulang dengan keadaan yang bercahaya. Maka hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir, melainkan tempat singgah agar kita bisa memperindah ruh sebelum dipertemukan kembali dengan cahaya awal itu. Kita perlu memahami bahwa sambungan dengan Nur Muhammad bukan sekadar pengalaman spiritual yang datang sesaat lalu hilang. Ia adalah ikatan yang harus dijaga, sebagaimana seorang kekasih menjaga cintanya. Dengan menjaga sambungan itu, kita akan selalu berjalan dalam cahaya meski langkah kita berada di jalan yang penuh gelap. Sambungan ini adalah penuntun agar ruh tidak tersesat, bahkan ketika dunia tampak membingungkan. Maka siapapun yang menjaga sambungan itu akan selalu menemukan arah, sebab cahayanya tidak pernah padam, hanya hati manusialah yang terkadang berpaling. Perjalanan ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan arti zikir dan kesucian hati. Sebab zikir adalah pintu, dan hati yang bersih adalah cermin. Cahaya tidak pernah menolak untuk hadir, tetapi seringkali manusialah yang menutup dirinya dengan debu kesibukan dunia. Jika kita berani membersihkan hati, jika kita sabar dalam mengingat Allah, maka sambungan dengan Nur Muhammad akan terbuka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ruh benar-benar menyadari cahaya itu berada begitu dekat. Kedekatan inilah yang membuat hidup terasa penuh makna, karena ruh telah kembali mengenal asalnya. Dan bila suatu hari ruh ini benar-benar dipanggil kembali, maka ia akan berangkat dengan tenang. Ia tidak akan takut meninggalkan dunia, sebab ia tahu kemana ia pulang. Ia telah merasakan cahaya, ia telah bersaksi di hadapannya, dan ia telah menjaga sambungan itu dalam kehidupannya. Maka kepulangan pun bukan akhir, melainkan awal dari perjumpaan yang lebih agung, lebih indah, dan lebih abadi. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia manapun. Maka wahai jiwa yang mendengar narasi ini, jagalah sambungan ruhmu dengan cahaya. Jangan biarkan dunia memutusnya, jangan biarkan kesibukan menutupinya. Setiap zikir yang engkau lafazkan adalah langkah mendekat.
Setiap sujud yang engkau lakukan adalah pintu perjumpaan. Dan kelak, saat ruh ini kembali, semoga Allah mempertemukan kita dengan cahaya itu, sehingga perjalanan ini tidak berakhir dengan kegelapan, melainkan dengan keindahan abadi dalam limpahan kasih sayangnya. Inilah jalan kembali ke cahaya awal, jalan yang tenang, jalan yang penuh cinta, dan jalan yang mengantarkan ruhmu pulang dengan bahagia. Saudaraku, setiap perjalanan ruh sejatinya adalah perjalanan kembali menuju cahaya asal. Semoga apa yang kita renungkan bersama hari ini menjadi pengingat lembut bahwa hati kita tidak pernah benar-benar jauh dari Allah. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya-Mu. Jaga ruh kami agar tetap tersambung dengan Nur Muhammad dan jadikan setiap langkah kami jalan yang mendekat kepadamu. Jika engkau merasakan ketenangan dari narasi ini, tinggalkan komentar dengan kata cahaya agar kita semua saling menguatkan dalam perjalanan menujunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.